Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Tuhan yang Maha Esa dan Ketuhanan. Nama saya Muhammad Tasbonda dengan NIM G231180189, mahasiswa FTIK Sore Universitas Semarang. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya. Kita mulai dari latar belakang. Manusia secara fitrah, disadari maupun tidak, selalu memiliki naluri ketuhanan. Manusia menganggap keberadaan diri mereka juga keberadaan alam semesta yang sudah ada ketika mereka terlahir ke dunia adalah sebagai suatu pertanda bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di luar nalar manusia yang sudah menciptakan dunia beserta isinya. Pemilik kekuatan maha dahsyat yang tidak pernah manusia lihat bentuknya, tetapi begitu nyata keberadaannya. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan logika Al-Quran, Tuhan atau ilah ialah suatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa, sehingga manusia merelakan dirinya dikuasai olehnya, tercakup di dalamnya yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan, dan memberikan kemaslahatan atau kegembiraan. Dan termasuk pula suatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Ibnu Taimiyah memberikan definisi al-ilah, yaitu yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkannya kepadanya, tempat berpasrah kita berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakal kepadanya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan diri padanya, dan menimbulkan ketenangan di saat mengingatnya. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Kita mulai dari pemikiran barat, dari literatur sejarah agama. Dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dari kepercayaan yang amat sederhana, lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Teori evolusionisme ini ada 5. Yang pertama ada dinamisme, mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula suatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda, seperti batu, patung, gentong, atau lainnya. Yang kedua ada animisme, mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh, seperti jin atau yang lainnya. Politeisme, karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan, roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa, roh yang paling bagus yang disebut dewa. Yang henoteisme, satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan, namun manusia masih mengakui Tuhan bangsa lain. Ada monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Ada pemikiran Islam. Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Mu'tazilah, kelompok rasionalis di kalangan orang Islam, yang sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami semua ajaran Islam. Dalam menganalisis masalah ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika guna mempertahankan keimanan. Ada Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan berbuat. Manusia berhak menentukan dirinya kafir atau mukmin, sehingga mereka harus bertanggung jawab pada dirinya. Jadi tidak ada investasi Tuhan dalam perbuatan manusia.
Ada Jabariyah, kelompok yang berpendapat bahwa kehendak dan perbuatan manusia sudah ditentukan Tuhan. Jadi manusia dalam hal ini tak ubahnya seperti wayang. Ikhtiar doa yang dilakukan manusia tidak ada gunanya. Yang ketiga ada Asy'ariyah dan Maturidiyah, kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Konsep ketuhanan dalam Islam. Segala sesuatu mengenai Tuhan disebut ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 45. Negara berdasarkan atas Tuhan yang Maha Esa yang berasal dari Al-Quran surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, artinya Tuhan yang Maha Esa. Kata ilah atau Tuhan di dalam Al-Quran konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah dan selain Allah. Dapat menjadi ilah atau Tuhan benda-benda seperti patung, pohon, dan sebagainya lainnya. Demikian seperti dikemukakan pada surat Al-Baqarah 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idza yarawnal adab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adab. Di antara manusia ada yang bertuhan kepada selain Allah sebagai tandingan terhadap Allah. Mereka mencintai Tuhannya itu sebagaimana mencintai Allah. Bukti adanya Tuhan. Keberadaan alam semesta sebagai bukti adanya Tuhan. Ismail mengatakan prinsip dasar dalam teologi Islam yaitu Khalik dan makhluk. Khalik adalah pencipta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Tuhan yang kekal dan abadi. Sedangkan makhluk adalah yang diciptakan berdimensi ruang dan waktu, yaitu dunia, benda, tanaman, hewan, manusia itu sendiri, jin, malaikat, langit dan bumi, surga dan neraka juga. Bukti adanya Tuhan yang kedua, pembuktian adanya Tuhan dengan pendekatan fisika. Ada pendapat di kalangan ilmuwan bahwa alam ini azali. Dalam pengertian lain, alam ini menciptakan dirinya sendiri. Ini jelas tidak mungkin karena bertentangan dengan hukum kedua termodinamika. Bukti adanya Tuhan menurut pendekatan astronomi. Logika manusia memperhatikan sistem luar biasa dan organisasi yang teliti berkesimpulan bahwa semuanya terjadi dengan sendirinya. Bahkan akan menyimpulkan bahwa di balik semuanya itu pasti ada kekuatan yang maha besar dan membuat dan mengendalikan semuanya itu. Kekuatan maha besar itu adalah Tuhan. Duh,